Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Buat teman-teman semuanya, lagi pengen bahas soal rendang ya. Rendang ini jadi rame nih ya, yang orang Sumatera Barat merasa tersinggung dengan adanya rendang babi ya. Sebagai orang Minang, saya juga sebenarnya jujur merasa nggak nyaman ya. Saya merasa nggak nyaman dengan hal tersebut karena bukan berpikiran cetek ya. Sebenarnya lebih nggak nyaman karena jadi akhirnya takut gitu kalau datang ke restoran Minang, jangan-jangan dia klaim restoran Minang nggak taunya jual babi kan gitu. Sedangkan biasanya datang ke restoran Minang itu yang paling aman buat kita datangin ya kan, setidaknya no pork no lard lah gitu ya. Oke. Kenapa begitu ya kan? Kok lo cetek banget sih? Ya enggak lah, karena saya sebagai asli orang Sumatera Barat ada satu prinsip sebenarnya teman-teman yang mesti difahami gitu, yang memang sudah jadi bagian dari kulturnya Minang, yaitu adat bersandi syara, syara bersandikan kitabullah. Adat bersandikan syariat, syariat itu bersandikan dengan kitabullah. Nah, inilah yang akhirnya membuat setiap apapun yang ada di Sumatera Barat, seandainya bertentangan dengan syariat, tentu akan banyak atau akan terjadi penolakan-penolakan. Karena itu adalah konsensus bersama ya. Konsensus bersama orang Minang ya. Kalau kita merasa suku Minang atau merasa orang Minang, ada konsensus bersama gitu. Kesepakatan bersama antara ulama dan kaum adat yang akhirnya mengakar di Sumatera Barat. Jadi kalau menamakan rendang Minang ya, sebagai dagingnya itu adalah daging yang di dalam Al-Quran itu dilarang ya, artinya sebagai makanan yang diharamkan oleh umat Islam untuk memakannya, maka otomatis itu tidak sesuai dengan konsensus bersama kita itu tadi ya. Itu ada bersandi syara, syara bersandikan kitabullah. Adat itu harus bersandikan syariat, syariat itu harus bersandikan dengan kitabullah. Nah, jadi ini buat ngejelasin nih sama teman-teman yang lain bahwa bukannya orang Minang itu merasa apa ya, ini rendang ini kan dari Sumatera Barat, mestinya harusnya halal. Ngomong begitu bukan cuma karena ngerasa ego sendiri, tapi ada dasarnya nih, pijakan dasarnya ya. Tapi kalau misalnya Anda mau bikin rendang tanpa mengasosiasikan Sumatera Barat, dan Anda memang termasuk orang yang diizinkan memakan daging yang memang diharamkan oleh kaum muslim atau orang-orang yang beriman, ya memang di dalam keyakinan Anda, kitab Anda tidak melarang untuk makan daging tersebut, ya monggo-monggo aja, itu kan bagian dari proses cara memasak. Nah, untuk kasus yang kemarin ini kan jadi akhirnya terpaksa terasosiasikan dengan Minang karena ada kata-katanya kan, babi ambo kan. Babi ambo berarti kan, ambo itu biasanya dipakai di dalam bahasa Minang ya kan gitu. Ya, babi ambo berarti ambo itu saya, dan ini terasosiasikan dengan Minang gitu, Sumatera Barat gitu. Tambah itu yang memperkuat istilah rendangnya adalah rendang punya Minang, Sumatera Barat. Ya jadi mudah-mudahan yang saya omongin ini ya bagi kita ya, yang orang Minang yang merasa tidak nyaman dengan rendang yang menggunakan daging babi, juga bisa tahu landasannya ya kan. Itu juga bagi orang yang merasa nggak ada masalah dengan daging babi dan heran kenapa orang Minang kok merasa tersinggung, ya seharusnya di negara Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini kita bisa saling menghargai dan saling menghormati bahwa memang itulah kultur di Sumatera Barat, adat bersandi syara, syara bersandikan kitabullah. Kalaupun di dalam penerapan sehari-harinya akhirnya
diambil contoh. Tidak semua orang Minang memiliki gaya hidup yang Islami, ya itu masalah pribadi. Tapi konsensus bersamanya adalah adat bersandi syarak bersandikan dengan kitabullah. Ya semoga yang saya sampaikan ini bisa mencerahkan kita semua nih, termasuk orang yang heran dengan ketidaknyamanan orang Minang terhadap penggunaan istilah rendang daging babi atau penggunaan nama babi ambo itu, ya. Ya saya termasuk orang yang nggak nyaman. Oke. Terima kasih banyak. Semoga Allah memberikan keberkahan, dan kalau saya ada salah-salah dalam penyampaian juga saya mohon maaf ya. Semoga ini bisa menjadi sarana pemersatu kita supaya bisa lebih saling memahami dan juga menghargai antar suku dan sebagai wujud rasa Kebhinneka Tunggal Ikaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.